Suara Networks. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di acara Info Gunadarma yang disiarkan secara langsung oleh 7 stasiun Mega Suara News Network. Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Pada hari ini kita sudah hadir seorang narasumber kita, yaitu Dr. Susanti Usman SE MMSI. Beliau adalah penanggung jawab perpustakaan pasca sarjana. Ibu Susanti, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ilham, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ibu Susanti, aktivitas Ibu nih sebagai dosen ya, sekaligus penanggung jawab perpustakaan pasca sarjana. Nah ini bisa dijelaskan tentang aktivitas rinci dan kegiatan sehari-harinya. Monggo. Mangga, baik, silakan. Bang Ilham ya. Untuk sebagai dosen ya tetap mengajar ya, walau pandemi seperti ini ya belum berakhir juga, malah makin parah ya sekarang. Iya betul. Kita ngajarnya secara daring, kebetulan menggunakan Google Meet dan virtual kelas yang berbasis IT. Nah untuk virtual kelas yang berbasis IT kebetulan di zaman normal juga udah kita pakai, jadi udah tidak kaget lagi. Tidak kaget sebenarnya, iya betul, sebenarnya tidak kaget ya. Kembali. Ibu mengajar apa Ibu? Saya mengajar mata kuliah akuntansi manajemen lanjut kelas 4 EA, dan 4 EA itu manajemen ya, dan analisis dan perancangan SIA untuk anak 3 akuntansi. Oh, anak 3 akuntansi. Iya, 3 IB namanya. Ya, kalau selama pandemi ini mahasiswanya Bu tetap semangat mengikuti ya Bu ya, walaupun semangat, secara alhamdulillah. Iya. Ada yang ini nggak Bu, selalu apa namanya? Di off kan itunya kameranya. Ada sih ya, alasannya inilah kalau dinyalain ininya nggak kuat sinyalnya, atau yang lain-lainnya, atau lagi di jalan gitu. Oh iya, mungkin lagi di jalan ya. Iya, benar. Oke. Nah sementara itu kalau ini apa namanya, fasilitas sendiri Bu, ini perpustakaan di Gunadarma ya Bu ya, kalau kita tahu. Apakah memang semua perpustakaan di setiap kampus itu ada perpustakaannya, dan khusus memang untuk pasca sarjana saja, atau seperti apa Bu? Ya, perpustakaan kebetulan di Gunadarma ada di Kenari itu untuk perpustakaan pasca khusus S2 dan S3. Lalu ada perpustakaan di H yang pusat ya. Lalu perpustakaan di J1 kampus Kalimalang, perpustakaan di Karawaci. Tapi walaupun begitu kita sudah integrated library, jadi terhubung. Jadi koleksi buku, semua buku yang ada di semua kampus akan kelihatan. Oke. Ya, iya. Jadi artinya mahasiswa pasca sarjana pun juga bisa membukanya dari kampus manapun ya Bu ya? Iya, bisa benar. Dari rumah juga akan kelihatan ini buku. Misal koleksi untuk anak perancangan SIA ada di mana gitu, buku sistem informasi akuntansi akan kelihatan. Apakah ada di kampus Kenari, kampus H, atau ada di 2 kampus itu akan kelihatan koleksi buku mana. Ya. Seperti itu. Selama pandemi ini banyakkah masih yang mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan Ibu? Oh ya, kebetulan kalau kita perpustakaan pasca, kebetulan saya ini ya di perpustakaan pasca Gunadarma Kenari. Nah, kebetulan kita tidak ada kontak fisik langsung dengan mahasiswa, tapi mahasiswa bisa untuk melihat koleksi kita ya, baik buku ataupun disertasi, tesis, skripsi dan lain-lainnya. Jadi dengan membuka library.gunadarma.ac.id/e-paper itu akan kelihatan. Jadi semuanya udah elektronik ya Bu ya? Iya, sebab elektronik, bisa dibaca dari cover sampai lampiran-lampiran akan kelihatan ya, seperti itu. Jadi walaupun pandemi ini mahasiswa yang akan meneliti tidak akan kesulitan seperti itu. Oke, jadi
semuanya sudah bisa dilihat dari rumah sebenarnya ya Bu ya? Iya benar. Lalu untuk jurnal juga kita sudah berlangganan Emerald ya Mas ya, Bang Ilham ya, Emerald itu jadi itu penerbit yang terkenal ya. Kita alhamdulillah sudah Gunadarma sudah ini ya berlangganan. Itu bisa diakses juga dari rumah. Jadi kalau jangan takut kalau lagi meneliti akan ini ya kita buka gampang ya, nggak terprotek ibaratnya bisa di-download dan dibaca dan lain-lainnya ya sebagai referensi. Oh gitu. Kalau di luar mahasiswa boleh Bu, bisa ngebukanya? Luar mahasiswa nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena ada ya, harus ada pinnya ya Bu ya? Iya benar, kayak kayak yang e-paper tadi harus mahasiswa pakai NIM-nya. Ya, kalau S1 NPM, iya nomor induk mahasiswa, jadi bisa login. Iya, jadi di luar itu saya nggak bisa, Fadil nggak bisa ya Bu ya buka ya? Iya, iya benar, khusus mahasiswa. Harus mahasiswa. Itu. Nah minatnya sendiri mahasiswa terhadap perpustakaan di masa pandemi ini ya, apalagi semuanya serba googling Bu. Nah ini seperti benar Mas Bang Ilham. Ya minatnya masih ini tadi banyak yang ini butuh itu ya penelitian tadi. Mereka sering hubungin gimana caranya untuk googling e-paper tadi. Ya. Sama ini mencari disertasi, tesis, skripsi dan lain-lainnya dengan e-paper tadi. Itu. Jadi intinya bahwa kegiatan di perpustakaan sendiri tetap berjalan ya Bu ya. Di era pandemi ini dan masih tetap normal. Walaupun bisa di-searching melalui googling, kemudian masuk ke dalam webnya ya Bu ya? Ya web benar, web perpusnya, iya masih tetap berjalan normal. Kita juga masih WFH juga bisa ngerjain kerjaan perpustakaan ya seperti itu. Dan mahasiswa yang lulus juga bisa urus bebas perpus tanpa kontak fisik kan ada Dropbox, lalu kita proses ya seperti itu. Jadi mereka tetap bisa ngambil ijazah dengan sudah melengkapi berkas-berkas yang perpustakaan butuhkan. Seperti itu. Jadi tetap jalan Mas Bang Ilham. Lancar-lancar aja. Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi untuk Anda seluruh mahasiswa Universitas Gunadarma masih bisa memanfaatkan perpustakaan yang ada di Universitas Gunadarma. Walaupun Anda dari rumah tetap masih bisa melihat referensi-referensi, kemudian jurnal-jurnal ya Bu ya? Masih bisa. Iya, benar. Baik. Ibu Susanti, nah sekarang kita beralih ke Universitas Gunadarma secara keseluruhan nih Bu ya. Nah kita ini lagi penerimaan juga. Nah program studi yang ada di Universitas Gunadarma Bu dan juga akreditasinya, silakan diceritakan. Siap. Gunadarma, Universitas Gunadarma alhamdulillah sudah terakreditasi institusi peringkat A. Ya dan program studi yang ada di Gunadarma juga sudah terakreditasi BAN PT. Jadi jangan takut adik-adik yang mau masuk ke Gunadarma ya. Lalu program studinya untuk D3 ada 5 program studi, 21 program studi untuk S1. Ada 16 S2, 2 profesi, dan 3 S3 atau doktor. Oke. Nah, fakultas-fakultas dan program studi yang ada di UG akreditasinya semua sudah ini ya Bu ya? Ya, udah dari akreditasi institusi peringkat A. Jadi program studi di Gunadarma juga udah akreditasi BAN PT. Jadi jangan khawatir ya. Udah. Seperti itu. Ya, ini saat ini yang ada program studinya Bu, apa saja Bu? Oh iya, untuk diploma 3 ada program studi manajemen informatika, teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Untuk program S1 program studinya ada program studi sistem informasi dan sistem komputer, itu masuk Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Ada Fakultas Teknologi Industri, jurusannya atau program studinya ada teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, dan agroteknologi. Yang ketiga ada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ada program studinya teknik arsitektur, teknik sipil, dan desain interior. Yang keempat ada Fakultas Ekonomi, program studinya akuntansi, manajemen, dan ekonomi syariah. Yang kelima ada Fakultas Sastra dan Budaya, jurusannya atau program studinya sastra Inggris, pariwisata, dan sastra Tiongkok. Lalu ada Fakultas Psikologi, program studinya psikologi. Ada Fakultas Ilmu Komunikasi, program studinya ilmu komunikasi. Fakultas Kedokteran, program studinya kedokteran. Fakultas Ilmu Kesehatan, program studinya farmasi dan kebidanan. Banyak ya Mas ya, Bang Ilham ya untuk program S1 tuh adik-adik. Jadi untuk S1 banyak, S2 juga
ada sampai magister ini ya, untuk magister manajemen aja ada program studi asuransi, perbankan, akuntansi, pemerintahan dan sektor publik. Ini dijelaskan semua nih, banyak soalnya. Banyak ya Bu ya. Tapi Iya. memang harus gitu kan. Jadi artinya bagi calon-calon mahasiswa di Gunadarma juga bisa, oh iya saya minatnya ke sini. Nah, gitu. Iya, benar. Ya, jadi S2-nya ada, S3 juga ya Bu ya? S3 juga ada S3 atau doktor itu program studi teknologi informasi, ilmu ekonomi dan ilmu psikologi. Psikologi, oke. Jadi Iya, S3-nya ada, S2 ada, kemudian ada. S1 dan juga D3. Iya, ya. benar. Anda silahkan lihat webnya juga. Nah, baik Ibu, kita break dulu dan nanti Iya. untuk sahabat Mega Suara ya yang ada di Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Mega Suara Kulon Progo dan Radio Kota Perak Yogyakarta bisa ikut bertanya pagi hari ini. Ada Ibu Dr. Susanti Usman SEMMSI melalui 0811 112 1008. Silakan. Nanti kita kembali lagi dalam Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Info Gunadarma masih disiarkan secara langsung di 7 stasiun Mega Suara News Network, Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Radio Kota Perak Yogyakarta. Kita masih bersama Dr. Susanti Usman SEMMSI, penanggung jawab perpustakaan pasca sarjana. Bu Susanti. Ya, Bang Bu, Ilham. Kalau Ibu asalnya dari mana? Saya rantau ya, orang Bangka. Oh, Sumatera. Kebetulan Mega Suara nggak ada di Sumatera ya Bu ya? Iya ya. Siapa tahu kalau seandainya itu. Oh, Ibu Bangka. Oh. Iya, Bangka. Tahun 94 merantau, kuliah di Gunadarma. Ya. Akhir kerja juga di Gunadarma. Bahasanya bahasa itu ya Bu ya? Kayak mirip Palembang ya Bu ya? Iya, Bangka tapi itu. kita nggak pakai logat-logat. Oh, biasanya kayak orang Betawi malah. Kemana? Siapa? Gitu. Oh. Seperti itu, kebetulan. Nggak kemana gitu ya? Anak kemana? Benar, seperti itu. Kebetulan Oh, daerah bukan seperti itu. bukan O ya Bu ya? Bukan yang O ya? Nah, karena ada setiap Bangka itu beda-beda. Jadi setiap ini wilayah lain lagi bahasanya. Kadang kita bahasa mereka juga kurang ngerti gitu. Ada yang pakai lagu seperti itu. Benar. Oh. Rancak Bana kok. Itu Padang gitu. Itu Padang. Baik Bu. Enggak artinya kalau seandainya Ibu memang mungkin ada di aslinya misalnya Kulon Progo atau Jogja, ini kan ada saudara-saudara mungkin yang di sana karena disiarkan dan didengarkan di Yogyakarta atau Kulon Progo atau Indramayu dan semuanya lah ada di Jawa Barat ini ya Bu. Nanti kita bikin ya Bu ya. Iya, di Bangka. Betul, di Sumatera tuh harus bikin kita nih. Iya, karena yang kuliah kan ke Gunadarma juga banyak orang daerah, orang Bangka juga banyak. Iya, banyak banget. Bengkulu ada ya. Banyak Bu. Banyak. Ya. Ibu, tadi kita sudah mendapatkan informasi mengenai bahwa ada 42 program studinya itu ada 6 untuk D3, S1. 5. Oh? Ya, 5 D3 ya. 3, S2-nya ada 11, tapi jurusannya banyak kalau iya, S2 betul. juga. Profesi. Kalau mau disebutkan boleh Bang Ilham tuh S2. Yang S2, Iya. bentar. Dalam catatan saya sih ada Magister Manajemen, itu meliputi program studinya asuransi, perbankan, akuntansi, pemerintahan sektor publik. Iya. Kemudian Magister Manajemen Sistem Informasi. Iya, sistem informasi bisnis jurusannya, sistem informasi akuntansi, perangkat lunak sistem informasi. Ya. Perangkat lunak sistem informasi. Ya, PLSI itu perangkat lunak sistem informasi. Terus kalau magister teknik elektro, ada elektronika device, elektronika telekomunikasi, teknik kontrol industri. Kalau magister teknik mesin, ada manajemen rekayasa manufaktur, magister teknik sipil, manajemen rekayasa infrastruktur, magister psikologi, ada psikologi industri dan organisasi. Untuk profesinya, psikologi profesi ada profesi psikologi industri dan organisasi, ada juga profesi psikologi klinis. Atau untuk magister sastra ada penerjemahan, magister ilmu komunikasi ada ilmu komunikasi, magister teknik arsitektur,
program studinya arsitektur dan magister teknik industri. Jurusan atau program studinya adalah teknik industri. Lengkap kan Mas ya? Lengkap Bang sekali. Ilham, ya? Lengkap sekali. Nah, ini bagaimana sebenarnya sekarang untuk calon mahasiswa yang ingin mendaftar melalui jalur apa, Ibu? Oh iya, baik. Untuk jalur yang biasa bisa mahasiswa tempuh itu ada pertama beasiswa penuh, yaitu untuk jurusan farmasi, agroteknologi, ekonomi syariah, sastra Tiongkok, desain interior, pariwisata, kebidanan, D3 TK, D3 manajemen pemasaran, D3 manajemen keuangan. TK tadi teknik komputer ya. Nah, lalu ada beasiswa tryout yang Gunadarma kerjasama dengan SMA, SMK dan MA. Sudah berjalan dan sudah banyak juga yang daftar ya, beasiswa tryout. Di situ ada potongan-potongan dan ada rinciannya di belangkonya. Oh, gitu. Yang ketiga jalur online, yaitu mahasiswa baru diseleksi dengan mengisikan nilai beberapa mata pelajaran pada rapot semester 4 dan 5 serta menggugah file rapotnya. Oke. Bu, kalau mau dapat beasiswa penuh, tahu Bu apa ininya Bu? Persyaratannya Bu? Persyaratannya itu biar dapat, Bu. Daftar, biasanya ada seleksinya juga seperti itu. Ya. Oh, ada seleksinya. Ya, syaratnya mungkin ini kali Bu ya, nilainya mungkin atau juara harus bagus. Juara satu terus minimal mungkin ya Bu ya? Bisa ya. Nilainya juga nggak turun seperti itu. Biasa kan harus naik terus itu. Kalau seperti saya ranking 40 dari 40 siswa nggak bisa ya Bu? Iya, apa-apa. Bisa lewat jalur online. Online ya? Nggak bisa beasiswa ya? Iya. Jadi ketahuan lah misalnya. Ilham ranking 40 dari 40 siswa. Udahlah nggak mungkin dapat beasiswa penuh lu gitu, nggak mungkin ya. Iya. Tapi nanti kan kalau udah kuliah Bang Ilham kan nanti mahasiswa bisa ini jadi asisten di lab, jadi asisten ini jadi bisa menambah uang saku lumayan loh. Saya kita ngalamin waktu itu. Oh gitu. Kelas 3 udah anak rantau, ibaratnya tunggu kiriman, akhirnya jadi asisten, tapi seleksi juga. Tadi harus IPK-nya juga harus tinggi. Kita juga harus punya prestasi. Nanti seleksi lulus ya udah. Bisa di asisten laboratorium seperti itu. Misalnya lumayan gitu, kan pengalaman ngajar seperti itu. Oke. Jadi tidak usah juga patah semangat ya Bu ya. Benar. Ketika kita mendapatkan ranking 40 dari 40 siswa ketika di SMA. Ketika jalur online kita bisa menunjukkan ketika kita sudah masuk Gunadarma ya Bu ya. Iya. Nah, itu kan bisa mendapatkan beberapa pengalaman mulai dari mengajar. Jadi asisten di lab. Iya, benar. Jadi monitoring, staff di part-timer perpus. Iya, benar. Nah, iya, di tempat Ibu bisa ya. Iya, siapa tahu kan kita kalau kuliah tuh pasti semangat ngelihat teman kita ini IPK-nya tinggi, kita harus saing-saingan. Apalagi saya dulu anak daerah, saya harus lebih dari anak Jakarta. Seperti itu saya bilang. Prinsip saya seperti itu. Bu Susanti waktu pertama kali ke sana ya Bu ya dan kuliah di Gunadarma, itu kayak untuk teman-teman yang di daerah, adik-adik kita yang di daerah, kos-kosan dan lain sebagainya itu aman ya Bu ya? Di sana gampang ya? Gampang ya, di sekitar kampus-kampus masing-masing kampus? Kampus-kampus saja. Saya dulu kebetulan kan kuliah di Salemba ya, ambil di Salemba. Ketika tingkat 4, udah saya kegiatan lab juga, skripsi juga ya, ngekos di Depok seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Bolak-balik aja ke rumah abang. Ya itu pengalaman. Walaupun anak rantau, kita jangan takut, kita juga harus lebih dari anak kota ibaratnya. Kita harus berhasil. Itu prinsip saya seperti itu. Tunjukkan ya. Nah itu jadi untuk adik-adik kita yang ada di Sukabumi yang mendengarkan siaran ini, di Serang, di Indramayu, di Kuningan, Kulon Progo dan juga Yogyakarta, ini tidak usah khawatir untuk mendaftarkan putra-putrinya ya Bu ya, yang mungkin mendengarkan. Karena fasilitasnya juga di kampus, nanti kita ceritakan lah fasilitas di kampus seperti apa. Dan pengalaman Bu Susanti juga sebagai anak rantau pada saat itu juga gampang berbaurnya ya, fasilitas-fasilitas di kampus, sekitar kampus juga ada. Termasuk ngutang-ngutang di warteg lah. Kalau ngutang nggak berani. Nggak boleh. Nanti makannya nggak resep ya. Iya betul. Nah dalam keadaan situasi COVID-19 ini Bu, penerimaan mahasiswa baru seperti apa? Oh iya, penerimaan mahasiswa baru sesuai protokol pencegahan COVID ya di kampus UG. Kebetulan juga kita ada satgas UG, satgas COVID ya. Oke. Iya benar. Calon mahasiswa juga menjadi mahasiswa baru Universitas Gunadarma tanpa harus datang ke kampus. Jadi tidak perlu
juga waktu itu kan belum lulus, jadi juga udah bisa daftar ya, baik yang SMA, SMK, MA. Yang lulus tahun lalu juga bisa daftar. Dengan cara apa? Daftarnya secara online melalui pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Oh, ada /2021. Ya. Jadi www.pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Nah, oke. Nah, mengenai penerimaan mahasiswa baru jalur online. Nah, ini seperti apa, Bu? Diseleksinya seperti apa? Ya, jadi jalur online mahasiswa baru itu tadi diseleksi berupa nilai raport semester 4 dan 5, lalu diunggah filenya. Hasil seleksinya nanti diinfokan melalui akun masing-masing setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu melalui SMS dan email. Makanya calon mahasiswa baru itu harus mengisi nomor HP, email yang benar. Jadi saat dihubungi gampang. Kadang suka naruh HP-nya ya berbeda, akhirnya susah gitu, seperti itu. Makanya jadi harus valid nomor yang diberikan, email juga harus benar dan valid. Jadi gampang dihubungin ya. Seperti itu. Oke. Jadi intinya semuanya bisa Anda lakukan melalui pendaftaran secara online, asalkan nah ini nomornya dan emailnya juga harus yang aktif ya, intinya ya Bu ya. Iya, benar banget. Dan diisi dengan benar. Nah, saat ini syarat-syaratnya Bu? Syaratnya tadi seleksi raport dulu untuk siswa SMA jurusan IPA, IPS, SMK dan MA. Nah, itu persyaratan lainnya menyusul setelah ini ya, ada pengumuman apa yang harus soalnya KTP, hasil tes kesehatan itu bisa menyusul kan, melihat perkembangan situasi terkini. Yang penting tadi seleksi raport dulu gimana. Itu untuk penentuan nanti grade-nya apa A dan B, seperti itu. Oke. Kalau biaya. Nah, kalau biaya gimana, Bu? Nah, untuk biaya itu potongan atau diskon uang kuliah itu sesuai dengan grade yang diperoleh. A itu istimewa, A sangat memuaskan, dan B baik. Jadi kalau grade-nya semakin bagus, misalnya nilai rapotnya bagus, yang nilainya AA ya potongannya semakin banyak, jadi semakin ringan biaya kuliahnya. Seperti itu. Itu ditentukan waktu tes ya, Bu? Waktu tes apa berdasarkan nilai? Raport. Nilai raport tadi, dari situ. Seperti itu. Berdasarkan nilai raport, seandainya bagus. Ini salah satunya adalah bisa mendapatkan potongan diskon uang kuliah. Grade-nya ada AA. Kemudian A dan B. Oh gitu, A dan B gitu ya. Benar. Kalau saya yang kayak gini suka bolos kayaknya B ya Bu ya. Ya, kalau udah kuliah pokoknya jangan bolos Mas, Bang Ilham ya, semangat kuliah. Oh iya, jangan bolos adik-adikku ya. Dan itu kalau sistem absen jalan terus ya Bu ya? Jalan terus ya sistem absen. Iya. Ini untuk teman-teman. Ada kalau online ini kan bisa lewat Google Form-nya ya, absensi. Kalau Jimit bisa kita panggil mahasiswanya, tolong on cam biar kita lihat juga ya wajah mahasiswanya, seperti itu. Lalu di akhir perkuliahan kita foto, seperti itu Bang Ilham. Ya. Jadi untuk Anda para orang tua tidak usah ragu anak-anaknya atau putra-putrinya ya menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma, karena sejak dari dulu sudah menerapkan sistem IT ya Bu ya. Jadi sebenarnya sudah tidak kaget yang dengan kondisi pandemi seperti ini ya. Sistem perkuliahannya sudah secara online itu sudah memang sering dilakukan ya. Walaupun kampus-kampusnya juga mentereng, keren-keren. Ada di mana aja Bu kuliah Bu? Kuliahnya ada di kampus UG Depok, ada di Kalimalang, Karawaci, Cengkareng, dan Salemba. Seperti itu. Jadi total ada, kalau Depok itu ada kampus apa aja ya? Ada Depok aja ada Depok, ada F1, sampai F8 ya kedokteran. F8 kedokteran. Kalimalang ya? Iya, Kalimalang aja ada di Cakung, jadi di total dari ada 12 ini ya kampus, dari A sampai K itu ada semua. Dari A sampai K, oke. Mulai dari Depok, Kalimalang, Karawaci. A itu Kenari, Bang Ilham. Oh, Kalimalang itu Kenari, oke. Iya, A Kenari, B Salemba, C Salemba. Nah, lalu yang terakhir K itu Karawaci. Oh, K itu Karawaci. Karawaci, iya. Kan ada Kalimalang. Kampus.
Kalimalang Kak itu juga. C. Kalimalang itu J1. Enggak kirain teh Oh, gitu. berdasarkan K-nya itu loh Bu. Kampus Oh iya. K. enggak ya. Iya, Bukan Herawati. Bukan. Oke. Nah, ini untuk yang sudah menjadi mahasiswa Universitas Gunadarma, itu apakah memang ada beasiswa lagi, Bu? Oh ada. Ya, Jadi untuk adik-adik dan orang tua jangan khawatir, di Gunadarma ada beasiswa. Yang pertama beasiswa dari UG sendiri, itu prestasi akademik dan akademik. Itu yang pinter main catur juga ada mahasiswa saya, Bang Ilham, nggak bayar tuh? uang kuliah. Siapa Bu? Ada waktu itu, saya lupa juga karena udah kebanyakan yang diajar. Itu banyak itu yang Bukan dapat Susanto beasiswa. Megaranto ya Bu? Apa? Susanto Megaranto bukan? Bukan, saya nggak ngajar. Mahasiswa dia Iya. juga, mahasiswa UG juga loh Bu itu Bu. Iya banyak itu. Ada Iren Arif. juga kan? Iya Iren. kalau nggak Iren, salah. nah, Iya. Arif itu. banyak ya yang sudah menjadi Iya, Grandmaster orang Gundar. sekarang. Grandmaster itu alumni Gundar, mereka nggak bayar. Oh, Ya, oke. Pokoknya catur dan lainnya akademik berprestasi, yang IPK-nya tetap stabil tinggi juga nggak bayar. Banyak itu mahasiswa saya juga prestasi akademik dan akademik. Oke. Lalu yang kedua beasiswa pemerintah, bidik misi, afirmasi adik Papua, beasiswa LLDT wilayah 3, lalu beasiswa dari perusahaan swasta. Oh, Gitu. bisa ya Bu ya? Bisa. Beasiswa dari pemerintah itu bidik misi yang pertama. Benar. Kemudian Yang adik, afirmasi adik Papua, ada juga. afirmasi adik Papua. Ya, orang Papua. Saya pernah ini ngalamin, saya kan kebetulan tanggung jawab Ponter Salemba juga. Ini ada yang dari Papua dapat ini beasiswa ini. Benar kenyataan loh Bang Ilham. Iya benar. Iya. Seperti itu. Luar Nggak biasa bayar. Gunadarma ya. Iya, seperti itu. Jadi Gunadarma kan maksudnya biar semua orang bisa kuliah seperti itu. Karena kan anggapan kadang orang ada kan yang anaknya pengen kuliah tapi tidak ada kemampuan orang tuanya seperti itu. Jadi mau kuliah tuh susah banyak. Tapi alhamdulillah Gunadarma memfasilitasi seperti itu ya. Bisa kuliah, makanya menjangkau ke seluruh wilayah ibaratnya. Makanya dari daerah manapun kadang saya kalau ini ya lagi kemana kayak di Bangka aja saya pernah gitu yang bertamu waktu zaman normal ternyata anak Gunadarma. Oh gitu. Itu iya anak teman almarhum ayah saya, oh anak Gunadarma. Datang lagi anak Gunadarma, subhanallah saya bilang. Iya, Banyak iya. juga. Tapi saya bangga juga orang daerah ibaratnya udah kuliah sudah banyak. Kalau dulu anggapannya Bang Ilham saya pernah ngalamin ya, ibaratnya ngapain kuliah, apalagi perempuan, katanya seperti itu. Tapi kan tidak terbukti, akhirnya kan pada ikut-ikutan kuliah. Alhamdulillah banyak yang sarjana seperti itu, S2, S3, seperti itu. Bahkan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur ya, itu banyak sekali Bu. Ya termasuk di ujung sana di Papua pun ada mahasiswa kita ya Bu ya, yang dari Papua ya Bu ya. Iya benar ada. Oke, bahkan yang di luar negeri pun masih ada sekarang Bu. Ada dari Uzbek dan lain-lainnya. Kan ada seperti itu dari Universitas Tashkent itu kerjasama juga seperti itu. Ada kok. Ya, Prancis juga ada Ibu ya? Iya ada. Kerjasama dengan Prancis. Baik. Jadi tadi beasiswa itu ada dari pemerintahan, dari Universitas Gunadarma sendiri, ya, ada juga dari swasta. Kalau perusahaan swasta maksudnya gimana Bu? Perusahaan kayak ini misalnya dari dulu kan beasiswa Jarum dan lain-lainnya, perusahaan inilah. Oh gitu, oke. Iya. Menerima juga ya? Iya. Ya, kalau bisa, kadang itu ada pembukaan ini beasiswa. Kalau mahasiswa rajin cari-cari info, bener. Waktu itu belum lama semester lalu juga mahasiswa nanyakan beasiswa seperti ini Bu dari perusahaan ini bener. Oh dicoba sama mahasiswa tersebut. Lumayan ya, dapat beasiswa perkuliahan tidak bayar. Malah ada dapat uang saku seperti itu. Baik. Bu kita break dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Ya baik Bang Ilham. Baik Ibu Susanti dan sahabat Mega Suara di Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Masih ada kesempatan juga untuk Anda yang mungkin ingin bertanya melalui 0811 1121 008. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di info Gunadarma.
Info Gunadarma bersama Dr. Susanti Usman SE MMSI, penanggung jawab Perpustakaan Pasca Sarjana. Bu Susanti. Ya, Bang Ilham. Bu, ini terakhir mungkin keunggulan dari Universitas Gunadarma apa sih, Bu? Baik, Bang Ilham dan adik-adik sahabat Mega Suara, untuk akreditasi keunggulannya ya, akreditasi Intusi peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya. Seluruh program studi di Universitas Gunadarma berbasis IT. Nah, itu yang harus dicatat tuh. Ya, benar. Walaupun jurusan akuntansi tetap belajar ini pemrograman kayak saya ngajar perancangan analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi itu sama belajar program. Bang Ilham sama dengan anak IT. Jadi jangan takut ya. Semua program studi tadi berbasis IT. Lalu pengajar dengan kualifikasi profesor, doktor dan magister. Nah, lalu berikutnya jumlah dosen sudah bergelar doktor atau S3 itu adalah 334 orang terbanyak se-PTS di Indonesia. Luar biasa. Ya. Ya, selanjutnya bekerja sama dengan lebih dari 50 perguruan tinggi di dunia. Nah, lalu perpustakaan sangat representatif. Selanjutnya fasilitas dan proses pembelajaran berbasis teknologi informasi seperti student site dan portofolio mahasiswa digital. Info-info mahasiswa, jadwal kuliah, daftar nilai, semua akan terlihat di student site-nya mereka. Itu. Lalu layanan informasi akademik berbasis IT, yaitu BAK online. Nah, mahasiswa juga bisa lihat tuh jadwal kuliah di BAK online. Kita sebagai dosen juga bisa lihat. Jadi tidak manual lagi, sudah terkomputerisasi berbasis IT ya. Lalu staff site, kita dosen juga bisa ngupload materi. Jadi mahasiswa bisa ambil dari situ. Seperti itu. Lalu e-learning virtual class yang kita gunakan dari sebelum COVID sampai COVID juga masih kita pergunakan. Lalu digital library yang tadi saya bilang ya, sudah terintegrasi. Lalu career center tadi yang udah lulus, ada info-info lowongan kerja itu dari career center ini. Selanjutnya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan mobile teknologi, yaitu akses informasi dilakukan melalui mobile teknologi berupa SMS interaktif dan chat online. Lalu pembekalan dari sertifikasi profesi sesuai dengan disiplin ilmu, media publikasi dan media komunikasi seperti jurnal online, uji jurnal, uji news, uji TV, dan uji radio. Lalu 12 lokasi kampus se-Jabodetabek yang tadi saya sebutkan dari A sampai K. Oke, ya. Untuk yang ingin info lebih lengkap kemana, bisa menghubungi kemana Ibu? Call centernya ada? Ya, call center 1500 158. Lalu online chat di http://pendaftaran.gunadarma.ac.id. Nah, kalau untuk fakultas kedokteran khusus http://berita/berita/detail/4 itu kalau diklik langsung masuk ke pendaftaran. Pendaftaran ke kedokteran ya, untuk fakultas kedokteran. Seperti itu. Dan ada nomor telepon juga. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, 0877 8811 993 dan 0877 8811 996. Baik, ya. Bu, ada yang ingin disampaikan kepada mahasiswa ataupun calon mahasiswa Universitas Gunadarma? Baik, Bang Ilham. Untuk adik-adik yang mau ke Gunadarma, jangan takut ya. Karena Universitas Gunadarma itu masa depan diraih saat ini. Jadi untuk prosedur pendaftaran, jangan takut di zaman COVID ini. Jadi nggak perlu kontak fisik. Bisa tadi syarat yang seperti saya sebutkan. Jadi adik-adik harus memiliki email dan nomor HP valid dan aktif. Lalu Camaba itu panggilan untuk calon mahasiswa baru dapat mendaftar melalui alamat websitenya http://pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Lalu silakan isi form pendaftaran pada menu pendaftaran. Nah, setelah mengisi data, adik-adik akan mendapatkan konfirmasi melalui email, halaman web dan file yang diunduh. Tuh. Nah, informasi yang ada adalah user untuk login dan proses pembayaran formulir yang dilakukan melalui transfer Bank Mandiri dengan
virtual account. Jadi nggak perlu juga ngantri ke bank ya, karena udah ada PA-nya, iya seperti itu. Ya. Nah, lalu ada lagi itu untuk jalur pendaftaran tadi, untuk jalur online dengan seleksi rapot. Calon mahasiswa bisa milih jalur ini melalui nilai rapot semester 4 dan 5. Ya. Jadi nilai yang dimasukkan sesuai nilai rapot. Nah, seperti itu. Jadi untuk pilihan program studinya juga Bang Ilham ada 2. Tuh, bisa dipilih sama adik-adik seperti itu. Selanjutnya pembayaran formulir. Nah, sudah daftar lalu bayar formulir tadi. Melalui apa? Transfer Bank Bank Mandiri dengan nomor virtual account. Nah, setiap calon mahasiswa berbeda virtual account-nya. Nah, jadi adik-adik tadi jangan salah mengisi formulir. Nah, seperti itu. Lalu infonya juga lengkap. Ada channel Bank Mandirinya, ada di halaman 2 dan 3. Nah, setelah melakukan pembayaran, adik-adik akan mendapatkan konfirmasi melalui SMS ya. Selanjutnya apa? Melengkapi data atau isi formulir. Nah, setelah melakukan pembayaran, adik-adik dapat login untuk melengkapi formulir dan memasukkan nilai rapot semester 4 dan 5 serta mengunggahnya. Lalu adik-adik harus apa? Isi datanya sebaik-baiknya. Lengkap, alamat juga lengkap, nama, NISN dan lain-lainnya. Ada POM-nya di situ ya. Lalu unggah fotonya maksimal 1 MB dengan format JPG atau PNG. Nah, foto resmi sekolah dengan background berwarna. Nilai raport yang diisikan itu 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian isikan nama apel mata pelajaran yang merupakan nilai tertinggi di raport. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi. Hasil seleksi diumumkan pada menu hasil seleksi. Nah, isi pengumuman meliputi jurusan, jenjang yang diterima sesuai hasil seleksi, jumlah biaya yang harus dibayarkan, serta tanggal jatuh temponya. Nah, selanjutnya pembayaran uang kuliah dan pemeriksaan kesehatan. Nah, setelah adik-adik diterima sebagai camabah Universitas Gunadarma, adik-adik diharuskan membayar biaya kuliah dengan nomor rekening dan nominal yang tertera di belangko. Nah, dikirimnya kemana? Ke alamat tempat tinggal adik-adik. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan, lihat kondisi perkembangan situasi COVID ya. Lalu berikutnya udah selesai pembayaran, lalu daftar ulang. Nah, tahap akhir ini merupakan tahap akhir untuk adik-adik. Dan tahap akhir penerimaan mahasiswa baru, yaitu proses daftar ulang yang dikonfirmasi melalui web atau email adik-adik seperti itu. Nah, itu dia ya. Jadi gampang sekali untuk adik-adik semuanya atau para orang tua yang ingin mengkuliahkan anaknya, silakan ke Gunadarma. Masa depan diraih saat ini. Begitu ya Ibu ya? Iya, benar sekali. Jadi jangan takut. Nah, pokoknya tidak ada kontak fisik, bisa daftar online dengan kondisi semakin COVID, tiap hari berita COVID terus. Tiap hari begitu Bang Ilham. Iya, betul. Aduh, sampai ampun nih berita nggak ada yang lain apa ya? Kalau nggak COVID DBD, DBD seperti itu. Baik Bu. Baik, Ibu Dr. Susanti Usman, SE MMSI, penanggung jawab Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Gunadarma. Terima kasih sudah memberikan penjelasan pada pagi hari ini di Info Gunadarma. Sampai ketemu lagi Ibu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya Bang Ilham. Iya. Dan selamat pagi. Selamat pagi untuk sahabat Mega Suara. Ya. Baik. Terima kasih. Ditunggu deh untuk pendaftaran ke Gunadarma. Baik. Baik Ibu Susanti, terima kasih. Demikian sahabat Mega Suara di Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo dan Radio Kota Perak Yogyakarta. Siaran Info Gunadarma untuk hari ini. Sampai ketemu pada hari Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 di Info Gunadarma. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.